Selamat pagi saudara-saudara. Mari kita siapkan hati kita untuk kita memulai ibadah di hari ini. Saat indah ku berhadapan dengan Tuhan, kerinduan umat-Mu untuk berada di dalam bait-Mu, sehingga kami hari ini mau datang kembali di hadirat-Mu Tuhan. Meskipun secara fisik kami belum bisa berkumpul bersama-sama di dalam rumah-Mu, tapi kami percaya di dalam roh kami semua bersatu. Saat hari ini, ketika saat ini kami datang dengan kesungguhan hati kami, untuk kami Tuhan beribadah, menyembah Engkau, memuji Engkau. Karena sesungguhnya rumah Allah yang sejati ialah diri kami sendiri yang mau kami persembahkan kepadamu. Kayak itu biarlah Tuhan di sepanjang ibadah hari ini kami mau memuji Engkau, menyembah Engkau dengan segenap hati kami, dengan meyakini bahwa Engkau Tuhan mendengar setiap pujian yang dinaikkan dengan hati kami yang tulus kepadamu Tuhan. Dan biarlah Engkau saja yang bekerja Tuhan, memenuhi hati kami, pikiran kami hanya dengan Engkau saja Yesus, sehingga apa yang kami persembahkan kepadamu dapat menyenangkan hatimu Tuhan. Kami mau memulai ibadah kami di hari ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Saudara-saudara sekalian, di hari-hari terakhir ini
memang kita mengalami banyak kesusahan. Tetapi ingatlah bahwa pencobaan yang kita alami adalah pencobaan-pencobaan biasa yang tidak melebihi kekuatan kita sebagai manusia. Bahkan semua saudara-saudara kita di seluruh dunia pun menanggung penderitaan yang sama. Karena itu tetaplah teguh, janganlah goyah. Ingatlah bahwa Yesus yang setia, Dia yang selalu memberi jalan supaya kita tetap menjadi kuat dan dapat bertahan. Sebab Yesus adalah imam besar kita yang justru dapat merasakan segala kelemahan kita. Karena Dia pun telah dicobai sama seperti kita, tetapi Dia tidak pernah berbuat dosa. Karena itu marilah biarlah pandangan kita hanya tertuju kepada Yesus yang telah mengabaikan kehinaan dan telah tekun memikul salib ganti kita, supaya kita jangan menjadi lemah dan putus asa. Sungguh Yesus, anak domba Allah yang telah tersembelih itu layak untuk menerima kuasa dan hormat dan kemuliaan dan puji-pujian sampai selama-lamanya. Bila kita hanya melihat dunia ini, kita akan menjadi lemah, tapi biarlah kita mau melihat saja kepada Yesus yang akan membuat kita menjadi kuat. Kekuatan dalam hidup kita. Yesus, kekuatanku dalam hidup ini. Yesus, kekuatanku menghadapi semua. Bersama Dia hatiku tak akan goyah. Yesus,
angkat tangan kita. Flynn akan masuk dalam doa. Terima kasih Bapak. Engkau Allah yang menjadikan segala sesuatunya menjadi indah dan lebih indah lagi Tuhan. Engkau yang sanggup menyempurnakan segala sesuatunya menjadi sesuai dengan rancangan-Mu. Sekalipun kami tidak dapat melihat hal itu di hari-hari ini, sekalipun banyak hal yang buruk terjadi di tengah dunia ini di hari-hari ini, namun kesempurnaan-Mu berbeda dengan kesempurnaan yang kami pikirkan Bapak. Karena itu ajarkan kami terus-menerus untuk semakin mengerti akan kesempurnaan yang Engkau maksud, sehingga hari-hari kami dipenuhi dengan melakukan perintah-Mu, melakukan pekerjaan-Mu dan memuliakan-Mu saja Tuhan. Terima kasih. Sebentar kami akan mendengarkan firman-Mu. Engkau yang bukakan telinga kami, Engkau yang bukakan pikiran kami, bahkan hati kami, sehingga tidak ada suatu pun firman yang menjadi sia-sia, karena Engkau yang menaruhkannya di dalam hati kami dan Engkau yang akan menumbuhkannya Tuhan. Engkau Allah yang akan menabur firman-firman-Mu di dalam hati kami dan yang akan dituai di kemudian hari Tuhan. Terima kasih, kami serahkan saja ke dalam tangan-Mu, di nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin. Shalom, selamat pagi. Ya, bagaimana saudara, keadaan saudara baik hari ini? Ya, apa tadi? Yesus kekuatanku dalam hidup ini, ya, bersama Yesus melakukan perkara yang besar setiap hari, amin. Oke, hari ini kita coba menelaah bagian dari firman Allah. Saya kasih judul menikmati karya Allah yang sempurna setiap hari. Ini diambil dari Roma 8 ayat 28. Tentu saudara hafal ya bunyinya. Nah, sebelum kita membaca Roma 8 ayat 28, saya ingin mengingat kembali mengenai kata sempurna, ya. Sempurna dari bahasa Ibrani ini, kalau kita waktu itu udah belajar Ulangan 32 ayat 4 ya. Nah, Tuhan itu adalah gunung batu yang pekerjaannya sempurna. Nah, kata sempurna baik di Perjanjian Lama dalam bahasa Ibrani yaitu taumim, maupun dalam bahasa Yunani di Perjanjian Baru yang dibaca telios, itu hampir sama lah ya, artinya sama. Jadi sempurna, komplit, seluruhnya total gitu ya, bagus, benar-benar sehat, sepenuhnya serasi ya, kayak kemarin, karena Allah itu sangat kreatif sehingga walaupun beda-beda justru jadi makin indah gitu ya. Serasi beda itu nggak masalah. Yang penting serasi, sinergi, sinkron gitu ya, tanpa salah, berintegritas. Kalau manusia itu berintegritas,
itu termasuk sempurna, seluruhnya sesuai kebenaran dan fakta, ya, itu juga termasuk sempurna. Kebenaran, ya, sampai ke pada bagian akhir, ya, jadi sampai finish. Kalau bikin rumah itu ada yang bagian terakhir itu finishing, ya, sampai nggak ada lagi yang belum dicat, ya. Semua sudah dipasang rapi, ya, menjadi komplit, jadi lengkap. Kalau manusia itu mencapai kedewasaan penuh, ya, menjadi matang, menjadi dewasa. Gereja Tuhan harus menjadi sempurna. Oke, itu sekilas aja. Saudara bisa nanti mengingat kembali, ya, lewat catatan. Kita lihat Roma 8 ayat 28, kita baca sama-sama, ya. 1, 2, 3. Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Saudara bayangkan, Allah turut bekerja dalam segala sesuatu hal di dalam hidup kita, ya. Dari pagi bangun sampai tidur sampai bangun lagi, Allah turut bekerja, karena segala sesuatu yang terjadi dalam hidup Allah bekerja. Dan kita ingat pekerjaan Allah itu sempurna. Jadi apa yang akan terjadi kalau Allah turut bekerja dalam segala sesuatu? Yang akan terjadi adalah kesempurnaan hidup, ya. Tetapi tentu kesempurnaan yang kita sudah mengerti menurut Tuhan. Itu kita harus terus mengerti, belajar, ya. Nah, tentu saja seperti disebut di sini, Allah selalu bekerja itu untuk mendatangkan kebaikan. Jadi nggak pernah ada yang jelek apapun yang terjadi. Kalau kita melihat di dalam campur tangan Allah di dalam hidup kita, kalau kita mengerti firman hari ini nanti lebih jauh, maka kita justru akan takjub dengan setiap detail yang terjadi, yang menurut kita tadi, ya, buruk. Corona ini menurut seluruh dunia buruk, tapi kalau kita di dalam Tuhan sebetulnya nggak boleh mentok di situ. Iya, corona itu jelek, apa bagusnya, gitu, ya. Tetapi Allah turut bekerja, nah, kan itu kan, nah, mendatangkan kebaikan apa? Jadi corona ini mendatangkan kebaikan yang nggak akan kita dapat kalau corona nggak ada. Nah, itulah kesempurnaan Allah bekerja, ya. Jadi bayangkan, saudara, kalau memang ini adalah sesuatu yang terjadi di dalam hidup setiap orang percaya, bukankah ini sesuatu yang luar biasa? Sehingga kalau saudara mengalami hal ini, saudara akan selalu bersyukur, ya kan? Selalu bersukacita. Sehingga badannya juga jadi sehat, ya. Antibodinya juga bagus. Lebih kuat terhadap corona. Benar nggak? Kalau ayat ini menjadi kenyataan. Nah, di situ tapi ada syarat, ya. Kalau kita lihat ada syarat, ya, saudara, ya. Nah, Allah ini hanya turut bekerja dalam segala sesuatu di dalam hidup orang itu, mendatangkan kebaikan, kalau orang itu apa, saudara? Mengasihi Dia, nomor 1, dan yang kedua, yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Nah, pertanyaannya sekarang, apakah saudara mengalami Roma 8 ayat 28? Apakah saudara mengalami? Saudara renung-renung, mungkin kemarin gak mikir, ya, sekarang renung-renung lagi. Apakah ada sesuatu yang buruk, yang benar-benar buruk, dan saudara tidak melihat kebaikan di dalam peristiwa itu? Nah, ini, ya. Tentu saja sebetulnya kalau berpikir positif, orang-orang yang tidak mengenal Yesus pun suka berpikir begitu. Semua juga ada hikmahnya, ya. Jadi sebenarnya kalau kita orang Kristen itu lebih aneh kalau kita mengeluh tentang sesuatu hal. Kenapa sih saya harus ngalamin ini, gitu, ya? Kenapa nasib saya jelek amat, ya? Nah, orang-orang yang tidak mengenal Tuhan saja bisa bersyukur untuk segala sesuatu yang terjadi walaupun itu buruk. Apalagi kita di dalam Tuhan, bukan hanya berpikir positif karena memang dari hal-hal yang buruk kita bisa belajar sesuatu, ya. Tetapi kita bukan saja hanya belajar, tetapi kita melihat
kenyataan bahwa Allah memang bekerja di dalam setiap hal, mendatangkan kebaikan. Beda dengan saudara berpikir positif, itu beda. Saudara hanya menerima, berdamai, udah nggak mau memusingkan hal itu. Saudara sakit, saudara akhirnya harus dioperasi, berarti kan ada yang hilang ya di dalam tubuh kita. Waduh, saya udah kehilangan 1 ginjal misalnya. Lalu ya udah, daripada sedih, daripada apa, ya udah, kok masih punya 1, masih untung gitu, masih bisa hidup. Berpikir positif, karena tidak ada gunanya. Tetapi yang dimaksud firman Tuhan bukan itu, saudara. Saudara melihat pekerjaan Allah sehingga saudara mengerti itu memang sebaiknya terjadi. Beda. Saudara bersyukur walaupun hal itu buruk pada waktu dialami, tetapi saudara akhirnya mengerti itu justru sebaiknya terjadi. Karena itu justru mendatangkan hal yang lebih baik di dalam hidup saya. Jadi jawaban saudara sekarang kalau ditanya, ya ini hanya 3 ya, mungkin bisa lebih dari 3. Pertama adalah, ya saya sudah dan selalu melihat Allah bekerja dalam segala hal, sehingga hari ini hati saya selalu melimpah dengan syukur, selalu bersuka cita karena melihat kebaikan Allah, gitu ya. Apakah saudara sudah seperti ini? Kalau sudah seperti ini, puji Tuhan. Berarti saudara tinggal lebih bersyukur lagi, mungkin ya, lebih menyadari lagi, sehingga sukacita semakin melimpah ya, dan saudara bisa menjadi kekuatan buat orang-orang yang mengeluh. Atau saudara tidak melihat hal itu, saudara justru masih mengalami hal-hal yang menurut saudara tetap buruk. Ini mah nggak ada bagus-bagusnya buat saya. Lalu saudara mungkin bertanya, mungkin Allah tidak bisa selalu bekerja dalam hidup. Mungkin ayat ini nggak gitu artinya. Itu ya. Allah bekerja tetapi kayak tidak semua urusan Tuhan urus. Nah, apakah ayatnya berkata seperti itu? Ya, kalau saya tidak mau mengubah ayatnya begitu ya ambil semuanya dong. Ya, kalau ragu bahasa aslinya dibuka. Ya. Silakan. Saya melihat tidak ada bedanya. Atau yang ketiga, saya dengan kesadaran saya mungkin belum cukup mengasihi Allah. Kan tadi ayat ada syarat. Karena itu ayat ini sepertinya belum berlaku. Oke, itu lebih baik ya. Itu lebih baik karena memang ada syarat itu. Nah, saudara, syarat yang kedua dan yang syarat kedua adalah mereka yang terpanggil ya. Terpanggil, menurut saya jawabannya nanti akan sama. Kita akan melihat, saudara. Oke, kalau syaratnya adalah saya harus mengasihi Allah baru mengalami hal ini, mampukah saya mengasihi Allah? Pertanyaannya, mampukah saya memenuhi syarat ini? Kita lihat ada ayatnya ya, ada ayatnya. Yohanes 14 ayat 21 bagian A saja. Kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Barang siapa memegang perintahku dan melakukannya, dialah yang mengasihi aku. Jadi supaya saya termasuk memenuhi syarat mengasihi Tuhan, itu apa? Memegang perintah Tuhan dan melakukannya. Mampu nggak? Pertanyaannya. Mampu nggak saudara melakukan semua perintah Tuhan, nggak boleh satupun dilanggar, dan melakukannya? Sanggup nggak? Hari ini sudah belum 100% dengan sempurna? Indra, kode. Jadi gimana? Berarti saudara tidak memenuhi syarat dong, ya? Kita lihat lagi Roma 3 ayat 20. Kita baca sama-sama ya. 1, 2, 3. Sebab tidak seorang pun yang dapat dibenarkan di hadapan Allah oleh karena melakukan hukum Taurat, karena justru oleh hukum Taurat orang mengenal dosa. Hukum Taurat atau perintah-perintah Tuhan diberikan supaya orang bisa mengenali dosa-dosanya. Jadi hukum Taurat itu sebagai standar. Nih, kalau tidak memenuhi ini berarti kamu sebetulnya berbuat dosa. Sama Tuhan Yesus itu diperjelas, membunuh itu bukan cuma bikin orang mati, tetapi juga membenci gitu ya kan. Jadi kalau kamu masih ada benci sama satu orang saja di dunia ini, kamu berarti tidak memenuhi syarat mengasihi Tuhan.
Susah nggak memenuhi seluruh hukum Taurat? Susah. Dan memang tidak mungkin. Saudara, di Yohanes 7 ayat 19a, Tuhan Yesus menegur orang Farisi dan ahli Taurat dengan keras. Begini ya, saya bacain ya. Bukankah Musa yang telah memberikan hukum Taurat kepadamu, namun tidak seorang pun di antara kamu yang melakukan hukum Taurat itu. Semua orang kaget dan marah ya waktu itu, ahli Taurat dan hah, enak aja gitu. Aku ini udah, Rasul Paulus berani mengatakan dalam hal menuruti hukum Taurat aku tidak bercacat. Tapi kata Tuhan tidak seorang pun di antara kamu. Artinya sebenarnya tidak ada satu manusia pun yang sanggup 100% memenuhi syarat ini. Saya pernah mendengar sebuah kesaksian ya, seorang hamba Tuhan ditantang oleh seorang kepala kelenteng ya, mengenai siapa yang lebih sakti, Tuhan Yesus atau Buddha ya, karena kelenteng ya. Lalu si kepala kelenteng ini bersaksi bahwa Buddha yang dia sembah itu bisa menyembuhkan kalau sakit. Bahkan kalau berdoa minta apa suka dikasih. Ini hebat, saya juga baru dengar waktu itu ya. Oh ternyata Buddha menjawab doa. Tetapi saya punya teman agamanya Buddha. Dia mengatakan di dalam agama Buddha yang dia anut ada 3 aliran. Di dalam agama Buddha yang aliran dia itu orang Buddha itu tidak berdoa karena Tuhan itu dianggap tidak ada. Buddha juga tidak menjawab doa. Jadi setiap orang berjuang aja melakukan kebaikan. Jadi beda-beda ya. Tetapi kepala kelenteng ini mengalami. Jadi Buddha menjawab doa. Lalu akhirnya pembicaraan itu sampai kepada benarkah siapa yang sebetulnya Tuhan yang sebenarnya. Akhirnya si pendeta ini menantang, sok kamu panggil Buddha kamu datang enggak. Lalu kalau kamu mau, kamu panggil Tuhan Yesus datang atau enggak. Akhirnya pendeta si kepala kelenteng ini mencoba. Waktu dipanggil Buddhanya enggak datang. Ini kesaksian ya. Saya bukan mau menjelekan agama lain, bukan ya. Tapi ini kesaksian dan saudara bisa dengar kesaksiannya. Saya ada rekamannya MP3 ya di YouTube. Intinya kepala kelenteng ini kemudian manggil Buddha, Buddhanya nggak datang, manggil Yesus, Yesusnya datang, ya menjawab. Sehingga kepala kelenteng ini akhirnya ikut Tuhan Yesus. Nah, tetapi di dalam percakapan seperti ini ada hubungannya dengan ini apa? Apa bedanya orang beragama yang bukan Kristen dengan Kristen? Tahu nggak saudara? Kalau saudara baca kitab sucinya itu hukum Taurat itu hampir semua ada kok. Saya pernah baca gitu ya. Maksudnya dicantumkan walaupun hanya yang tentang antara manusia. Jangan membunuh, jangan berzina itu ada ya. Jadi sama semua agama mengajarkan untuk berbuat baik. Tetapi kalau ditanya, nah termasuk kepala kelenteng ini ditanya, Bapak sanggup nggak melakukan tuntutan agama ini dengan sempurna 100%? Nggak akan ada lah dia bilang. Saudara, tidak ada yang bisa. Kalau Kristen emang bisa? Sama, si pendeta ini nggak bisa. Jadi kalau gitu mau orang Kristen juga nggak selamat dong. Selamat, dia si pendeta bilang selamat. Loh kok beda? Kalau di Kristen yang menyelamatkan itu bukan kesempurnaan perbuatan kita, bukan, tetapi iman. Kalau di agama lain nggak ada. Yang agama lain harus sempurna. Jadi tidak ada yang bisa selamat sebetulnya. Karena ternyata memang kepala kelenteng ini mengakui memang nggak mungkin lah. Kalau tuntutan agama itu harus 100%. Nggak mungkin. Kita juga sebenarnya nggak mungkin secara manusiawi kita. Oke? Jadi saudara, pendekatan ini salah. Walaupun Yohanes 14 ayat 21 mengatakan barang siapa memegang perintahku dan melakukannya dialah yang mengasihi aku. Tetapi sebetulnya Yesus sedang mengatakan tidak mungkin kamu melakukannya kalau sendirian. Dan bukan ini syarat keselamatan, bukan ini. Kita akan melihat saudara, kalau saudara berpikir kenapa saya tidak memenuhi syarat untuk orang yang mengasihi Tuhan karena saya belum melakukan 100%, maka saudara akan frustasi. Sampai kapanpun saudara tidak akan pernah merasa cukup mengasihi Tuhan. Sehingga saudara tidak punya iman yang kokoh.
Dan saudara akan selalu ragu, oh disangkut-sangkutin. Hal-hal yang buruk akhirnya disangkut-sangkutkan dengan dosa saudara. Ketidaksempurnaan saudara. Akhirnya iman saudara itu enggak kokoh. Ini bukan pendekatan yang benar secara firman. Mari kita lihat bagaimana caranya supaya saya ini dapat mengasihi Tuhan dengan sebenar-benarnya. Walaupun tidak mampu melakukan dengan sempurna perintah-perintah Tuhan. Caranya adalah dengan mengenal betul kasih Allah. Inilah yang dikatakan firman Tuhan. 1 Yohanes 4 ayat 10. Kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Inilah kasih itu, bukan kita yang telah mengasihi Allah, tetapi Allah yang telah mengasihi kita dan yang telah mengutus anaknya sebagai pendamaian bagi dosa-dosa kita. Jadi saudara, yang kita harus tahu pertama adalah bukan kita yang mengasihi Tuhan duluan. Enggak mungkin. Kita enggak mungkin bisa mengasihi Tuhan sebelum kita tahu bahwa Tuhan mengasihi kita dulu. Jadi kita harus tahu dulu bahwa Tuhan mengasihi kita, baru kita bisa mengasihi Tuhan. Sesudah mengerti kasih Allah, baru kita bisa mengasihi Tuhan dengan sebetulnya pasti bisa gitu ya. Kenapa? Pertama saudara, karena kasih itu sudah dibuktikan yaitu dengan Yesus mati di kayu salib. Saudara harus ingin mengerti kasih yang sangat dalam ini. Karena itulah sebetulnya puncak kasih Allah di antara yang tindakan-tindakan Allah yang lainnya. Berikutnya, saudara, ya ini hanya mengulang ya. Saudara sebenarnya udah tahu semua lah ya. Allah sudah mengasihi kita sejak semula. Kapan? Efesus pasal 1 ayat 4 dikatakan Allah di dalam Kristus, sebab di dalam Dia, di dalam Yesus, Allah telah memilih kita sebelum dunia dijadikan. Ya, jadi kita sudah dikasihi sebelum bahkan kita diciptakan, sebelum dunia dibikin. Dalam kasih ayat 5, Ia telah menentukan kita dari semula oleh Yesus Kristus untuk menjadi anak-anaknya sesuai kerelaan kehendaknya. Sudah ditentukan dari semula. Kapan? Sebelum dunia dijadikan, sebelum saudara jadi orang ya, lahir ke dunia, jauh sebelum dunia juga ada, sebelum hari pertama, hari kedua dan seterusnya di hari penciptaan, sudah ditentukan untuk jadi anak-anak Allah. Berdasarkan apa? Berdasarkan perbuatan? Bukan. Sesuai kerelaan kehendaknya. Jadi karena Tuhan sendiri yang mau. Tuhan memilih sesuai kemauan Tuhan. Ayat 6, buat apa? Supaya terpujilah kasih karunia-Nya. Jadi pemberian keselamatan, kita menjadi anak-anak Allah, bahkan menjadi kudus dan tak bercacat di hadapan Tuhan, itu adalah semata-mata pemberian, kasih karunia. Kasih karunia inilah yang akan dipuji, bukan kehebatan kita di dalam mematuhi perintah-perintah Tuhan. Oke? Lalu berikutnya ya, Kisah Para Rasul 13 ayat 48. Mari kita baca sama-sama. Kisah 13 ayat 48. 1, 2, 3. Mendengar itu bergembiralah semua orang yang tidak mengenal Allah, dan mereka memuliakan firman Tuhan, dan semua orang yang ditentukan Allah untuk hidup yang kekal menjadi percaya. Bayangkan saudara ya, di sini orang-orang yang mendengar firman Tuhan, kalau nggak salah ini dari Rasul Paulus ya, saya belum sempat periksa. Pokoknya dengar firman Tuhan, dengar berita Injil, orang-orang ini tadinya tidak mengenal Tuhan, lalu mereka memuliakan Tuhan. Lalu apa kata firman Tuhan? Orang-orang ini memang sudah ditentukan untuk hidup yang kekal, sudah ditentukan untuk percaya. Saudara tidak bisa percaya kalau Tuhan belum tidak memilih saudara sebelum dunia dijadikan. Karena saudara sudah dipilih, maka saudara akhirnya pada suatu waktu dengan cara yang kreatif, dengan cara yang kita tidak bisa tahu, kita akhirnya percaya. Kita akhirnya bertobat. Kita akhirnya mengasihi Tuhan. Itu semua Allah yang mengerjakan, saudara.
Ya, bukan hanya Yesus mati di kayu salib kita nggak ngapa-ngapain, kita ngapa-ngapain, tetapi kenapa kita bisa? Itu karena Tuhan yang bekerja dalam segala hal mendatangkan kebaikan. Saudara bisa ikut Tuhan ke gereja. 2 Timotius 1 ayat 9, ya. Dialah yang menyelamatkan kita dan memanggil kita dengan panggilan kudus. Apa itu panggilan kudus nanti ya? Bukan berdasarkan perbuatan kita. Bagaimana berdasarkan perbuatan? Orang saudara belum lahir, belum berbuat apa-apa, sudah dipilih, sudah ditentukan gitu ya. Untuk percaya satu hari, ya. Bukan berdasarkan perbuatan kita, melainkan berdasarkan maksud dan kasih karunia. Sekali lagi, tujuannya hanya dari Tuhan. Tuhan sendiri yang nentuin kok. Tuhan maunya begitu, maunya saudara dipilih. Yang telah dikaruniakan kepada kita dalam Kristus Yesus sebelum permulaan zaman. Terjemahan lainnya, sebelum waktu dihitung. Berarti waktu itu baru dihitung waktu dunia diciptakan ya. Tapi ini nggak akan dibahas ya, nanti susah. Oke, oleh sebab kasih karunia kamu diselamatkan, yaitu oleh iman. Itu bukan hasil usaha. Bukan karena kita menuruti perintah Tuhan lalu kita menjadi dipilih, bukan. Kita dipilih baru kemudian bisa melakukan. Dan kita tidak bisa melakukan seluruhnya sekaligus, perlahan-lahan. Ya, itu bukan hasil pekerjaanmu, jangan ada orang yang membanggakan diri. Nah, saudara, kiranya ini tidak membingungkan ayat berikutnya, tetapi ini membuat saudara lebih menghargai kasih Allah. Oke, saudara sudah dipilih sebelum dunia dijadikan. Jadi saudara tuh sangat beruntung. Dan ada kata dipilih berarti ada yang tidak dipilih. Oke? Saudara mau tidak mau harus setuju. Ada ayatnya banyak, tetapi hari ini cuma satu ayat dulu. Wahyu pasal 17 ayat 8b ya. Di situ dikatakan seperti ini ya. Dan mereka yang diam di bumi, yaitu mereka yang tidak tertulis. Mereka yang tidak tertulis di dalam kitab kehidupan sejak dunia dijadikan, akan heran. Jadi ini cerita tentang orang-orang yang ada di bumi masih hidup, nanti satu hari mungkin ini di akhir zaman. Mereka ini orang-orang yang namanya tidak tertulis dalam kitab kehidupan sejak dunia dijadikan. Artinya saudara, ada saudara yang terpilih, maka nama saudara sudah waktu itu sudah ditulis dalam kitab hidup. Tetapi ada orang yang tidak dipilih, ditentukan untuk binasa. Maaf saudara, saudara harus terima ini. Mereka itu sejak awal sudah namanya memang tidak tertulis. Satu-satunya yang kita tahu mungkin Yudas ya. Yang lain kita jangan pernah coba-coba menilai, karena itu rahasia Tuhan. Kita harus menginjili semua orang seolah-olah semua orang adalah umat pilihan. Tetapi saudara juga harus ingat, tidak semua orang itu dipilih. Artinya ada yang tidak akan menerima sampai mati. Dan saudara harus mengerti dan tidak usah sedih. Yang penting kita melakukan penginjilan. Makanya penginjilan itu nggak usah terlalu pusing. Sebab apa? Semua dikerjakan oleh Tuhan. Kalau orang bisa percaya, saudara hanya memberitakan Injil. Karena hanya itu yang bisa kita lakukan. Ya. Berbuat baik di teladan itu juga tidak perlu berlebihan. Sebab apa? Bukan itu yang menarik orang, tapi nanti ayat-ayatnya banyak ya saudara ya. Oke, mengenai hal ini, mengenai ada yang bakal binasa dan kita dipilih, kiranya membuat kita sangat berterima kasih. Tuhan, saya dipilih sejak awal. Nama saya sudah ditulis. Artinya saudara, dari Tuhan itu udah 100% usaha Tuhan untuk menyelamatkan saudara. Dan sebetulnya saudara tidak bisa menolak. Tapi apakah saudara efektif sebagai umat pilihan di situ? Apakah saudara memenuhi panggilan kudus ini dengan penuh penghargaan? Ini yang tidak boleh, karena tidak mengerti gitu ya. Kalau saudara mengerti, maka saudara akan maksimal menghargai dan memenuhi panggilan kudus tadi, yaitu untuk hidup tidak bercacat. Itu yang output yang diharapkan oleh Tuhan, berbuah-buah gitu ya. Nah, perumpamaan tentang lalang dan gandum itu menggambarkan tentang hal ini dengan sangat jelas. Saya singkat aja ya supaya tidak terlalu panjang. Pada suatu hari Tuhan Yesus membentangkan suatu perumpamaan tentang kerajaan sorga, yaitu ya kerajaan sorga itu seumpama orang
menaburkan benih yang baik di ladang, ya. Pada waktu semua orang tidur, ya. Jadi orang yang punya ladang ini dan pegawai-pegawainya tidur, datanglah musuh menaburkan benih lalang, ya. Para petani ini menaburkan benih yang baik yaitu gandum, tetapi waktu tidur ada musuh menaburkan benih lalang di antara gandum lalu pergi. Ketika gandum itu tumbuh dan mulai berbulir, nampaklah juga lalang. Datanglah hamba-hamba Tuhan ladang itu berkata, Tuhan, bukankah benih baik yang Tuhan tabur di ladang Tuhan? Dari manakah lalang? Itu jawab Tuhan itu, seorang musuh yang melakukannya. Lalu berkatalah hamba-hamba itu kepadanya, jadi maukah Tuhan supaya kami pergi mencabut lalang itu? Tetapi Tuhan itu berkata, jangan, sebab mungkin gandum itu ikut tercabut waktu kamu mencabut lalang. Biarkanlah keduanya tumbuh bersama sampai waktu menuai. Pada waktu itu aku akan berkata kepada para penuai, kumpulkanlah dahulu lalang itu, lalang dulu, dan ikatlah berkas-berkasnya untuk dibakar. Kemudian kumpulkanlah gandum itu ke dalam lumbungku. Apa arti perumpamaan ini? Tuhan Yesus menjelaskan, jadi nggak usah mikir, ya. Yesus menjelaskan apa arti perumpamaan ini. Murid-murid bertanya waktu mereka sendiri, karena Yesus tidak mau menjelaskan kepada orang ramai, ya. Jadi ini juga jangan saudara cerita-ceritain ke sembarang orang, ya. Pengetahuan ini juga kepada yang lemah imannya juga menurut saya belum siap. Kita yang mengerti supaya jangan salah menyalahgunakan anugerah ini, ya. Ini anugerah istimewa, saudara. Kita dipilih sebelum dunia dijadikan. Ini cocok sekali. Murid-murid itu minta penjelasan, lalu Yesus menjawab ayat 37, orang yang menaburkan benih yang baik alias gandum adalah anak manusia, Tuhan Yesus. Oke? Ladang ialah dunia. Ladang adalah dunia. Benih yang baik itu adalah anak-anak kerajaan, umat pilihan. Dan lalang anak-anak si jahat. Saudara, ada anak-anak si jahat. Yang nabur itu iblis, ya. 39, musuh yang menaburkan benih lalang adalah iblis. Jadi saudara, bukan salah Tuhan kalau ada orang-orang jahat yang tidak akan masuk kerajaan Allah. Itu pekerjaan iblis. Tapi saya tidak akan menjelaskan. Ini sesuatu yang lebih sifatnya rahasia Tuhan. Tidak ada cukup penjelasan di dalam Alkitab. Kita harus terima. Dan saudara jangan mikir aneh-aneh tentang Tuhan. Tuhan membiarkan hal ini terjadi karena pekerjaan Allah sempurna. Ingat, ya, untuk mendatangkan kebaikan. Jadi kalau saya berani menyimpulkan, ada lebih baik ada lalang. Adalah lebih baik iblis dibolehkan menabur benih yang jahat, sehingga ada orang-orang yang tidak diselamatkan. Itu demi kebaikan kita. Oke? Nah, walaupun kita tidak mengerti hari ini, maka waktu menuai ialah akhir zaman dan para penuai itu malaikat. Ayat 40, maka seperti lalang itu dikumpulkan dan dibakar dalam api, demikian juga pada akhir zaman anak manusia akan menyuruh malaikat-malaikatnya dan mereka akan mengumpulkan segala sesuatu yang menyesatkan dan semua orang yang melakukan kejahatan dari dalam kerajaannya. Semuanya akan dicampakkan ke dalam dapur api neraka, di sanalah akan terdapat ratapan dan kertak gigi. Pada waktu itulah orang-orang benar akan bercahaya seperti matahari dalam kerajaan Bapa mereka. Siapa bertelinga hendaklah ia mendengar. Jadi saudara, kita tuh sangat beruntung, ya, sangat diperlakukan dengan spesial. Sejak awal Tuhan benar-benar bertanggung jawab menciptakan kita bukan untuk mencelakakan, bahkan untuk menikmati keistimewaan kasih Tuhan yang luar biasa. Kalau kita mengerti, hari ini pun kita sudah menyadari betapa besarnya, ya, kasih anugerah Tuhan ini. Pemberian ini luar biasa. Bukan karena kita ini dituntut harus hebat, harus sempurna secara kemampuan kita, bukan. Tetapi karena Tuhan sudah memilih, maka sebenarnya kita bisa sempurna akhirnya. Seperti firman Tuhan yang minggu lalu. Jadi ini masalahnya, Tuhan sebetulnya menyediakan semuanya, oke? Tapi kalau kita tidak mengerti, lalu kita berpikir seperti orang pada umumnya, saya harus melakukan seperti agama-agama lain, saya harus memenuhi tuntutan agama. Sebab kalau saya tidak memenuhi, saya bisa-bisa tidak masuk surga. Itu salah. Saudara sudah ditentukan untuk masuk surga dari awal. Tetapi harusnya saudara bisa
menjadi sempurna. Sehingga orang akan tahu Bapa mengasihi kita. Sehingga mereka memuliakan Bapa. Walaupun mereka tetap binasa, tapi mereka memuliakan Bapa. Itu, saudara. Bahkan begitu mudahnya orang-orang yang dipilih lainnya akan ditarik. Sehingga penuaian itu cepat. Nah ya, soal penuaian cepat lambat itu mungkin ada pengaruh kitanya, faktor kitanya yang berlambatan. Oke? Nah, kalau kita mau lebih sempurna ada ayat-ayat lain, tapi ini juga sebentar aja ya, dipendekin ya. Nah, ayat-ayat ini saudara silakan catat, nanti baca di rumah ya. Yohanes 6 ayat 44, tidak seorang pun dapat datang kepadaku, kepada Yesus, jika ia tidak ditarik oleh Bapa yang mengutus aku, dan ia akan kubangkitkan pada akhir zaman. Jadi saudara sudah dipilih sebelum dunia, sebelum dunia ini ada, sudah dipilih, sudah ditentukan. Tetapi saudara ditarik waktu saudara sudah lahir dan mungkin sempat tidak mengenal Tuhan dulu, seperti ayah saya misalnya, baru umur berapa? 40-an baru ditarik oleh Bapa. Jangan salah, bukan karena kehebatan pendeta, bukan kehebatan penginjil. Penginjil hanya melakukan bagian dia, mengajak ya. Diajak-ajak nggak mau gitu ya, nggak langsung mau. Si tante susumputan dulu berapa tahun tante? 3 tahun ya. Si supaya jangan ketahuan ke gereja. Mau sendiri. Karena apa? Ditarik oleh Bapak. Yang Injil mah udah kemana ya? Udah bosen si mah hararese gitu. Enggak saudara, karena ditarik oleh Bapa, dijewer aja. Dan akan kubangkitkan. Jadi enggak cuma ditarik udah lalu kalau kamunya nurut aku akan masukin ke sorga. Enggak, Tuhan selesaikan. Nanti akan kubangkitkan. Ayat 6 ayat 25 ya. Ini penguatan aja 6 ayat. Tidak ada seorang pun dapat datang kepadaku kalau Bapa tidak mengaruniakan. Sekali lagi, hanya karena kasih karunia kita bisa ikut Yesus. Bukan karena orang itu mau, karena orang itu dijelaskan akhirnya mengerti. Bukan, saudara. Ya, karena Bapa yang memberi. 6 ayat 39. Dan inilah kehendak Dia, kehendak Bapa yang telah mengutus aku, yaitu supaya dari semua yang telah diberikannya kepadaku. Jadi Bapa memilih lalu diberikan kepada Yesus. Ini orang-orang ini bagian kamu. Apa katanya? Supaya semua yang telah diberikannya kepadaku jangan ada yang hilang. Siapa? Tugas siapa? Supaya jangan ada yang hilang. Tugas Yesus. Saudara, Yesus sanggup nggak menyelamatkan saudara? Sanggup. Ibrani 7 ayat 25 ya. Karena itu ia sanggup, di sini ia itu Yesus, sanggup juga menyelamatkan dengan sempurna semua orang yang oleh Dia, oleh Yesus datang kepada Allah. Sebab ia hidup senantiasa untuk menjadi pengantara mereka. Yesus sanggup menyelamatkan dengan sempurna semua orang yang oleh Dia datang kepada Allah. Oleh Bapa juga ditarik. Jadi pekerjaan keselamatan adalah pekerjaan Allah 100%. Tetapi saudara tidak akan memahami dan menjadi kokoh kalau tidak mengalami tarikannya itu ya. Saudara ditarik dan saudara, ternyata saya sebetulnya nggak akan bisa, saya tidak akan percaya. Sebetulnya saudara harus menemukan itu. Saya ini orang apa sih? Nggak mungkin saya ikut Yesus kalau pakai pikiran saya yang dulu. Tapi tahu-tahu gitu ya. Ini saudara yang harus kita temukan. Kita bersyukur ternyata luar biasa pekerjaan Allah untuk menyelamatkan kita. Selama ini berapa puluh tahun saudara ikut Tuhan, menyadari enggak tarikan Bapa, usaha Yesus supaya saudara tidak hilang, menyelamatkan dengan sempurna ini sedang terus terjadi. Oke? Ya, Yohanes 14 ayat 23. Mari kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Jawab Yesus, jika seorang mengasihi aku, ia akan menuruti firman-Ku, dan Bapa-Ku akan mengasihi dia, dan kami akan datang kepadanya dan diam bersama-sama dengan dia. Saudara, beda nggak dengan ayat tadi? Harus dilihat sih ya. Tadi Yohanes pasal berapa?
14 ayat 21. Barang siapa memegang perintahku dan melakukannya, dialah yang mengasihi aku. Seolah-olah beda ya, kita lihat. Jika seorang mengasihi aku, ada kata jika, saudara. Jadi supaya kita bisa menuruti firman itu, kita harus mengasihi Tuhan. Bukan menuruti supaya memenuhi syarat mengasihi, tetapi saudara mengasihi dulu sehingga saudara bisa menuruti firman. Dan ini logis. Orang yang jatuh cinta itu apa juga bisa dikerjain. Saya pernah mengalami, bukan cuma sekali. Ya, dan itu benar-benar gila ya. Yang namanya jatuh cinta itu saudara nggak peduli lah, apapun diterobos. Ya, kita udah sering dengar khotbah-khotbah tentang itu ya. Lautku seberangi gunung apa? Tentu gunung kan kudaki. Jadi itu benar banget. Nah, masalahnya kita mengasihi Tuhan enggak gitu. Nah, kenapa kita tidak bisa mengasihi Tuhan, kan aneh. Kalau kita memang tidak bisa memahami kasih Tuhan, oke. Tetapi kasih Tuhan itu sangat mudah dipahami dan begitu hebat. Kita tadi sudah mendengar. Dan itu saudara harus ubek-ubek lagi. Karena yang paling kuinginkan adalah mengenal kasih Allah, betapa dalam, lebar, panjang, tinggi, itu kan yang Rasul Paulus. Jadi Tuhan sudah mengasihi kita, kenali kasih itu benar-benar sampai saudara jatuh cinta sama Tuhan Yesus. Sampai saudara benar-benar, oh iya ya, aku ini sangat dikasihi, bahkan setiap hari aku mengalami kebaikan Tuhan. Sebetulnya saudara sangat mudah untuk mengasihi Tuhan. Karena semuanya sudah jelas, kita sudah nerima banyak. Ya saudara, dengan modal ini maka perintah-perintah Tuhan menjadi enteng. Karena kita sangat dicintai, kita merasa, kita bahkan melihat tiap hari, aku sangat dicintai. Saudara akan melihat dan menyadari betapa tiap hari, tiap saat kita melihat Allah bekerja, harusnya. Saya mengalami itu, makanya saudara tidak ada hari yang sebetulnya mengeluh karena spontanitas oke, ya, kaget dan loh kenapa seperti ada kesalahan-kesalahan yang terjadi. Memang ada kesalahan yang kita sengaja atau tidak sengaja karena kelalaian. Tetapi kalau saudara baca Alkitab, sekalipun hal itu terjadi, Abraham pernah seolah-olah menjual istrinya. Nanti baca di rumah ya, Kejadian pasal 12. Abraham tuh ngomong gini sama Sarah. Ini di sini, waktu itu di Mesir ya, waktu kelaparan. Orang-orang sini kayaknya nggak takut sama Tuhan. Kamu tuh cantik banget. Jadi kalau tahu aku ini suami kamu, aku pasti dibunuh, kamu diambil. Mikirnya kayak gitu, bayangin. Suami modal apa kan? Kalau hari ini saudara punya suami kayak gitu, gimana rasanya? Sakit ya? Gila, mau dijual demi keselamatan suami. Bukannya suami jadi bodyguard. Abraham melakukan hal itu bukan cuma sekali, 2 kali. Nanti ketemu siapa? Abimelek ya, lakukan lagi. Nanti anaknya nurutan ya, si Ishak nurutan itu. Luar biasa itu, sebetulnya suatu tindakan yang memalukan. Ternyata Abraham itu pengecut banget itu ya. Kalau kita mau bilang. Tetapi mungkin saya juga kalau hidup di zaman itu akan melakukan yang sama. Kalau punya istrinya cantik banget kayak si Sarah itu ya, dan Ribka. Tapi apa yang terjadi? Kalau saudara baca, Tuhan tetap membela. Sarah tidak bisa disentuh oleh Firaun. Bahkan Abraham dan Sarah mendapat banyak domba, unta, budak. Salah satunya Hagar. Hagar itu adalah budak yang dikasih oleh Firaun. Abraham mendadak sangat kaya, berlipat-lipat tambah kaya gara-gara menjual istrinya. Nah, kita bukan mau nurutan, tapi maksud di dalam kelemahan sekalipun gitu kan. Kalau kita memang memenuhi panggilan, karena memang Abraham itu nurut ya. Yang dia harus kerjain dia turut. Yang dia nggak mampu, Tuhan tidak terlalu persoalkan sepertinya. Walaupun aku sih hari ini nggak boleh kayak gitu, jual istri nggak boleh ya, ini ya. Nggak boleh. Kita udah ngerti firman, tapi mungkin Abraham waktu itu belum tahu lah ya soal-soal seperti itu gitu ya. Jadi ini Tuhan itu luar biasa mengasihi kita ya. Di dalam kelemahan sekalipun Tuhan tetap mengasihi dan
kuasanya nyata. Jadi saudara, kita harusnya begitu mudah ya mengasihi dan lalu melakukan firman yang tadi. Akhirnya memenuhi syaratnya itu kemudian setelah saya menyadari kasih Tuhan begitu besar, maka saya dengan senang hati apapun saya terobos untuk membalas gitu ya, atau menyenangkan hati Tuhan. Nah, saudara, tadi kan kita di awalnya untuk bagaimana supaya kita mengalami ya. Persoalannya adalah lebih di sini ya. 1 Yohanes 4 ayat 17a. Ya, mari kita baca sama-sama. Ayat ini saya potong memang ya. 1, 2, 3. Dalam hal inilah kasih Allah sempurna di dalam kita, yaitu kalau kita mempunyai keberanian percaya. Memang ayat ini ditambahin pada waktu hari penghakiman, tetapi sebetulnya aplikasinya tetap sama. Semua yang kita lakukan dalam hidup harus berdasarkan iman. Artinya karena kita percaya kepada Tuhan. Ya, jadi saudara, kita harus punya keberanian percaya bahwa memang Allah sangat mengasihi kita. Yang tadi itu semua diimanin. Tuhan sudah memilih saya sebelum dunia dijadikan. Tuhan yang menarik saya, Tuhan yang akan menyelamatkan saya dengan sempurna. Selesai, udah, saya tidak perlu khawatir tentang keselamatan saya. Tapi saya harus mengenal kasih Tuhan supaya saya mudah melakukan firman. Selesai. Keberanian percaya. Lalu detailnya apa lagi? Wah, Roma 8 ayat 28. Dalam segala urusan kita harusnya bisa melihat Allah bekerja mendatangkan kebaikan. Itu tantangannya. Berani percaya nggak? Kalau berani percaya, maka saudara akan melihat. Amin. Modalnya adalah iman. Ada nggak iman? Maka saudara, karena kita tidak akan khawatir, kita tidak akan cari jalan lain waktu menghadapi masalah. Jadi kenapa kita tidak melihat kebaikan Tuhan, tidak melihat pertolongan Tuhan? Karena kita mencari pertolongan yang lain. Itu dengan khawatir. Kan khawatir itu membuat iman tidak tumbuh. Kita tidak ada buah. Ya. Atau kita cari jalan lain, kita bersandar kepada orang lain, mencari pertolongan manusia. Akhirnya kita gagal melihat kebaikan Tuhan, melihat mujizat-mujizat Tuhan yang seharusnya setiap hari terjadi. Oke, saya akhiri saja ya. Sebetulnya banyak sekali ya. Jadi larinya nanti ke pemberian Roh Kudus ya. Roh Kudus nanti kita belajar lagi ya. Kita akan akhiri dengan membaca Roma 8 ayat 28 sampai 30 untuk dialami, saudara. Untuk kita menikmati kasih Tuhan yang sempurna diwujudkan di setiap waktu, di setiap hari. Kita baca bersama-sama. 1, 2, 3. Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Stop dulu. Kita mengasihi Tuhan karena kita ternyata sudah dipanggil sesuai rencana Tuhan. Oke? Ayat 29, 1, 2, 3. Sebab semua orang yang dipilihnya dari semula, mereka juga ditentukannya dari semula untuk menjadi serupa dengan gambaran anaknya, supaya ia, anaknya itu, menjadi yang sulung di antara banyak saudara. Stop. Kita ditentukan untuk serupa dengan Yesus. Punya iman gak? Kita akan menjadi serupa dengan Yesus. Dari hari ke hari semakin serupa. Punya iman gak? Maka saudara juga akan melihat ini menjadi kenyataan. Ayat 30, 1, 2, 3. Dan mereka yang ditentukannya dari semula, mereka itu juga dipanggil, ditarik. Dan mereka yang dipanggilnya, mereka itu juga dibenarkannya, dikuduskannya. Dan mereka yang dibenarkannya, mereka itu juga dimuliakannya. Saudara harus sampai ke sana. Saudara akan dimuliakan oleh Tuhan. Entah itu di hari terakhir nanti, bahkan selama hari-hari ini. Seperti tadi, Abraham dan Sarah dimuliakan dengan cara apa? Dibela. Walaupun melakukan hal yang bodoh. Ya, menjual istri, tetap dimuliakan. Tuhan bela, datang. Tuhannya datang dengan penyakit. Ya. Nah, saudara, inilah yang kiranya menjadi sukacita dan semangat kita di dalam mengiring Tuhan. Kita punya Allah yang luar biasa dan melakukan campur tangan, bekerja dengan sempurna ya. Kita punya kojol lain, Allah itu bekerja selalu sempurna. Jadi
kita jadi selalu tertarik. Kita selalu tertantang untuk mengalami dan mengalami lagi dan menemukan. Kadang-kadang mungkin kita tidak sadar lalu tidak bersyukur. Sudah kita juga tertarik untuk menemukan setiap hari apa yang Tuhan kerjakan yang mendatangkan kebaikan. Tentu ini bisa menjadi pengalaman yang luar biasa dan menggairahkan. Amin, saudara. Ya, Tuhan memberkati kita semua. Kita akan naikkan satu pujian, Ku Tahu Allah Bekerja. Jadikan nyanyian ini nyanyian tiap-tiap hari yang saudara imani, sampai saudara melihat, sampai saudara menyadari bahwa Allah memang bekerja, sungguh-sungguh bekerja. Tuhan tidak asal ngomong, firman-Nya itu ya dan amin. Allah memang ingin bekerja kalau kita mengizinkan, kalau kita tidak meragukan, kalau kita tidak percaya, Allah pasti akan menyatakan dirinya. Kalau kita mengasihi Tuhan karena kita mengenal betapa dalamnya kasih Tuhan, maka kita pasti akan melihat betapa luar biasanya cinta Tuhan kepada kita. Bahkan setiap hari kita bisa menikmati kasih-Nya yang luar biasa itu, sehingga kita begitu bersemangat, betul penuh dengan ucapan syukur selalu dan bersuka cita, sehingga kita adalah orang-orang yang lebih dari pemenang. Kita naikkan pujiannya sekali lagi, saudara, dengan iman yang dikokohkan oleh perkataan. Ku tahu Allah bekerja, ku tahu Allah bekerja dalam segala perkara. Allah ku bekerja untuk kebaikan kita, orang yang dikasihinya dipanggil sesuai dengan rencananya. Sungguh kami bersyukur ya Tuhan, sungguh kami sangat beruntung karena Engkau mengasihi kami, bahkan Engkau memilih kami untuk ya Tuhan menjadi anak-anak-Mu, untuk menerima hidup yang kekal itu sebelum Engkau mengizinkan kami menginjakkan kaki kami di bumi ini. Luar biasa Engkau ya Tuhan, betapa besarnya cinta, betapa sempurnanya cinta-Mu bagi kami ya Tuhan. Ajar kami mempercayai dan mengingat selalu betapa dalam, betapa tinggi, betapa lebar dan panjang cinta-Mu. Kayu salib itu betapa mahal ya Tuhan, dan Engkau sungguh-sungguh melakukannya untuk memastikan bahwa kami tidak akan pernah hilang, bahwa kami akan dibangkitkan di akhir zaman. Bahkan Engkau selalu bekerja setiap waktu untuk memastikan kami selalu menerima kebaikan, kekuatan, sukacita, pertolongan, karena Engkau memang sangat mengasihi kami. Terima kasih ya Tuhan, ajar kami
ya Tuhan, untuk sungguh-sungguh menikmati kasih Tuhan ini, sehingga di hati kami tidak ada sedikit pun keraguan mengenai cinta-Mu kepada kami, tetapi cinta yang dewasa, bahwa Engkau ingin kami ini tidak bercacat, Engkau ingin kami melakukan seluruh perintah Tuhan, sebab hanya dengan cara itulah kami bisa menjadi terang, kami tidak menjadi sandungan bagi orang-orang lain yang dipilih dan belum dipanggil, supaya kami menjadi alat-alat untuk memanggil seberapa banyak lagi yang belum dipanggil. Tuhan pakai kami, Tuhan pakai kami menjadi alat kemuliaan-Mu, supaya kami boleh dimuliakan bersama-sama dengan Engkau. Terima kasih ya Tuhan. Tuhan menolong jemaat-jemaat untuk sungguh-sungguh bisa mengerti terang Roh Kudus, membantu supaya kami semua menjadi orang-orang yang penuh dengan semangat di dalam mengikut Engkau, dan kami tidak lagi putus asa oleh karena kami selalu melihat betapa terbatasnya kekuatan manusiawi kami, betapa banyaknya hambatan di masa-masa Covid ini. Kami melihat Engkau ya Tuhan, yang Allah yang penuh dengan kuasa yang dahsyat, yang sanggup melakukan perkara-perkara besar di dalam segala keadaan yang tidak memungkinkan sekalipun. Terpujilah nama-Mu ya Bapa. Saudara yang sangat dikasihi Tuhan, bawalah firman kebenaran ini menjadi suatu kekuatan yang dahsyat, kasih Allah yang luar biasa menjadi membuat kita jatuh cinta kepada Tuhan, senantiasa membuat kita hanya ingin menyenangkan hati Tuhan, sehingga tidak ada yang sukar perintah-perintahnya itu, bahkan sangat mudah, bahkan dengan sukacita kita akan memenuhi setiap tuntutan kebenaran. Tuhan memberkati saudara semua. Kasih dari Tuhan Yesus, doa Tuhan Yesus akan membuat kita terpelihara di dalam iman, dan pertolongan daripada Roh Kudus kiranya kita selalu boleh peka untuk dipimpin dari waktu ke waktu, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin.